Muda komandan dan istri bodohnya sedang dalam perjalanan pulang ketika tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan musuh. Komandan yang terluka parah memutuskan untuk menarik perhatian musuh dan mengalihkan mereka. Namun, istri bodohnya secara tak terduga meninju kepalanya hingga pingsan. Kemudian, dia merebut pistol sang komandan dan menembak musuh dengan beberapa tembakan. Dalam sekejap, musuh pun tumbang. Ternyata, 6 bulan yang lalu, seorang pelatih sanda yang sedang berkencan. Karena terlalu sibuk memperbaiki riasannya, dia tertabrak mobil yang kehilangan kendali, hingga tubuhnya hancur seketika. Namun, sebelum jiwanya kembali ke asalnya, waktu seolah terdistorsi dan berbalik, dia malah terbangun di tubuh istri bodoh sang komandan. Setelah terbangun, wanita itu mengingat sebagian kenangan samar. Ternyata, malam sebelumnya, seorang pelayan yang disuap oleh wanita licik, membujuknya untuk keluar melihat kembang api. Namun, bukannya menonton kembang api, dia dipukul dari belakang hingga mati seketika. Namun, karena jiwa wanita itu memasuki tubuh istri komandan, dia hidup kembali dengan cara yang ajaib. Wanita itu merasa kasihan pada istri bodoh itu, dan bertekad untuk menemukan pembunuh sebenarnya. Karena kini dia hidup dengan tubuhnya. Saat sedang merenung, terdengar langkah kaki dari luar pintu. Wanita itu segera melompat ke tempat tidur dan berpura-pura tertidur. Dia memutuskan untuk terus berpura-pura bodoh, dan mengamati situasi dengan diam-diam. Yang masuk ke dalam adalah suaminya, sang komandan muda. Wanita itu pura-pura tidur, namun diam-diam mengamati suaminya. Dia merasa bahwa suaminya sangat lembut padanya, dan dari perkataan sang komandan, dia merasakan bahwa suaminya tidak pernah merasa jijik dengan istrinya yang dianggap bodoh itu. Setelah sang komandan pergi, wanita itu mulai merencanakan kehidupan ke depannya. Melihat perban di kepalanya, wanita itu memutuskan untuk mulai meniru sikap istri bodoh itu. Saat dia berusaha untuk terlihat lebih bodoh, pintu terbuka. Wanita licik masuk ruangan. Melihat wanita itu terbangun, wanita licik sangat terkejut. Dia segera memberi isyarat pada pelayan untuk menanyakan pada bawahannya, kenapa istri bodoh itu masih hidup. Sambil berpura-pura peduli, wanita licik bertanya pada wanita itu mengapa dia tidak melarikan diri bersama anak orang kaya. Ternyata wanita licik dan anak orang kaya sudah bersekongkol sebelumnya. Dia ingin merusak reputasi istri komandan yang bodoh itu. Dengan alasan melihat kembang api atau membeli mainan, dia membujuk istri bodoh itu keluar dari rumah komandan. Wanita itu pura-pura bodoh, menunjuk kepalanya dan berkata dengan canggung bahwa dia ingin menonton kembang api malam itu. Namun malah dipukul dengan sebuah tongkat. Wanita licik melihat kelakuan bodoh wanita itu, lalu terus membujuknya, mengatakan bahwa malam ini mereka akan mengatur agar dia pergi menonton kembang api bersama anak orang kaya. Wanita itu sudah melihat jelas bahwa wanita licik di depannya adalah orang yang ingin membunuhnya. Wanita licik sama sekali tidak menyadari itu, dan malah berkata bahwa anak orang kaya itu tidak hanya akan mengajaknya menonton kembang api, tapi juga tampan dan pandai bicara. Lebih baik dari suami sang komandan. Saat wanita licik merasa sangat bangga dengan ucapannya, sang komandan muda sudah tiba di depan pintu secara diam-diam.